warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlia Maharani dengan NIM belakang 024. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hafalan hadis sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah studi hadis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan kecintaan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya saya akan membacakan hadis beserta hafalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sanad dari hadis ini yaitu diriwayatkan dari Hashim ibnu Ammar, dari Hafs ibnu Sulaiman, dari Katsir bin Syidir, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW. Penjelasan hadis ini yaitu menjelaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Yang dimaksud adalah ilmu yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban agama dengan benar, seperti ilmu akidah, tata cara bersuci, sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ilmu tersebut termasuk fardu ain, yaitu wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Adapun ilmu yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat seperti kedokteran, pendidikan, pertanian, dan teknologi termasuk fardu kifayah, yaitu kewajiban yang cukup dilaksanakan oleh sebagian anggota masyarakat. Nilai yang terkandung dalam hadis yang pertama yaitu pentingnya ilmu dalam Islam, karena ilmu menjadi dasar bagi pelaksanaan ibadah dan amal yang benar. Yang kedua yaitu kewajiban belajar bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, tanggung jawab pribadi dalam memahami agama, sehingga tidak hanya bergantung pada orang lain. Yang keempat yaitu menghargai ilmu dan para pengajarnya, karena ilmu memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Yang kelima yaitu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, karena tujuan ilmu bukan hanya untuk diketahui tetapi juga untuk diamalkan. Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'asahu finnar. Artinya, barang siapa memotong pohon sidrah tanpa alasan, maka Allah akan menundukkan kepalanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Sanad dari hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbasy dari Rasulullah SAW. Sebagian ulama menilai hadis ini hasan, sedangkan sebagian lainnya menilai sanadnya memiliki kelemahan ringan. Namun secara umum hadis ini dapat dijadikan sebagai dalil tentang larangan merusak pohon secara zalim atau tanpa manfaat yang dibenarkan. Penjelasan dari hadis ini yaitu pohon sidrah adalah pohon bidara yang banyak tumbuh di wilayah Arab dan sering dimanfaatkan sebagai tempat berteduh bagi manusia maupun hewan. Para ulama menjelaskan bahwa ancaman dalam hadis ini ditunjukkan kepada orang yang menebang pohon secara sewenang-wenang, terutama pohon yang memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa alasan yang benar. Hadis ini tidak berarti semua penebangan pohon dilarang. Penebangan yang dilakukan untuk kebutuhan yang sah seperti pembangunan yang diperlukan, pemanfaatan kayu secara bijaksana, atau pengelolaan lingkungan yang benar tidak termasuk dalam ancaman hadis. Yang dilarang adalah tindakan merusak lingkungan, menghilangkan manfaat umum, dan berbuat zalim terhadap makhluk hidup. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yang pertama yaitu menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari ajaran Islam. Yang kedua, larangan merusak alam tanpa alasan yang benar. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang keempat, menghormati hak masyarakat terhadap fasilitas umum dan memanfaatkannya secara bersama-sama. Yang kelima, menumbuhkan kepedulian terhadap keberlangsungan makhluk hidup lainnya di alam. Innallaha thayyibu yuhibbu thayyib, nadhifu yuhibbun nadhafah, karimu yuhibbu karam, jawadu yuhibbu jud, fanadhafu afniyatakum. Arti dari hadis ini yaitu Naimul
wal idamul khullu. Artinya sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berstatus sahih karena diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Penjelasan dari hadis ini yaitu cuka merupakan hasil fermentasi yang mengandung asam asetat. Dalam kajian ilmu kimia, cuka termasuk larutan asam lemah yang banyak digunakan sebagai bahan makanan, pengawet alami, dan pembersih. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menghargai makanan yang sederhana namun bermanfaat. Walaupun tujuan hadis ini yaitu mengajarkan sikap syukur dan kesederhanaan, hadis ini juga sering dikaitkan dengan ilmu kimia, karena cuka merupakan salah satu produk hasil fermentasi. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu mensyukuri makanan yang tersedia meskipun sederhana, tidak meremehkan makanan yang bermanfaat, mendorong pemanfaatan hasil proses alami, menunjukkan keterkaitan ilmu pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Hadatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abu Khalid Ahmar an Hisham an Muhammad an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annam ra'ata baghiya ra'at kalban fi yaumi harrat yutifu bibi'ri qad adla'a lisanahu minal adashi fanaza'at lahu bimukiha faghfiralaha. Sahih Muslim nomor 4163. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Bakar Abi Syaibah, dari Abu Khalid Al-Ahmar, dari Hisham, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini berstatus sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Penjelasan dari hadis ini yaitu menceritakan tentang seorang wanita yang dikenal sebagai pelaku dosa besar. Suatu hari ia melihat seekor anjing yang sangat kehausan hingga menjulurkan lidahnya karena cuaca yang panas. Karena iba dan kasihan, wanita tersebut mengambil air dari sumur menggunakan sepatunya lalu memberikannya kepada anjing itu untuk minum. Atas perbuatan kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan besarnya nilai amal kebaikan terhadap seekor hewan. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu kasih sayang kepada hewan merupakan perbuatan yang dicintai Allah. Kebaikan sekecil apapun dapat mendatangkan pahala yang besar. Faja'ala lidzakari mithla hadzal untayain wa ja'ala lil abawaini likulli wahid minhumas sudus wa ja'alal mar'ati thumun warubu' walizauji syatra warubu'. Artinya, Allah menetapkan bahwa sebagian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan dan bagi kedua orang tua masing-masing mendapatkan 1/6, bagi istri 1/8 atau 1/4, dan bagi suami 1/2 atau 1/4. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muhammad bin Yusuf, dari Warqa, dari Abnu Abi Najih, dari Atha, dari Abdullah bin Abbas, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini berstatus sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini berkaitan erat dengan matematika, khususnya operasi perpecahan dalam pembagian harta waris. Rasulullah SAW menjelaskan bagian-bagian dari ahli waris dengan menggunakan pecahan seperti setengah, 1/4, 1/6, dan 1/8.
Dalam ilmu faraid, seorang muslim harus mampu menghitung dan membagi harta warisan secara tepat sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, matematika memiliki peran penting dalam penerapan hukum Islam, terutama dalam perhitungan bagian waris, agar setiap ahli waris memperoleh haknya secara adil. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu pentingnya ketelitian dalam perhitungan dan pembagian hak. Islam mendorong penggunaan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan keadilan dalam pembagian harta waris, menghormati hak setiap anggota keluarga sesuai dengan ketentuan syariat, dan mendorong umat Islam untuk mempelajari ilmu faraid dan matematika. La yaghrisu muslimun ghorsan wala yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kana lahu sadaqah. Arti dari hadis ini yaitu dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu dimakan oleh seseorang, hewan ternak ataupun apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Hadis riwayat Muslim. Sanad dari hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berstatus sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa menanam pohon dan bercocok tanam merupakan amal yang baik. Setiap manfaat yang menghasilkan dari tanaman tersebut, baik dimanfaatkan oleh manusia, hewan ternak, burung maupun makhluk lainnya, akan dicatat sebagai sedekah bagi orang yang menanamnya. Islam sangat menghargai usaha yang memberikan manfaat berkelanjutan kepada makhluk hidup. Menanam pohon tidak hanya menghasilkan buah untuk hasil panen, tetapi juga menyediakan oksigen, menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah erosi, serta menjadi tempat hidup berbagai makhluk. Oleh karena itu, aktivitas menanam termasuk amal yang pahalanya dapat terus mengalir selama manfaatnya masih dirasakan. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu anjuran untuk menanam pohon dan bercocok tanam. Menjaga lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam. Setiap manfaat yang diberikan kepada makhluk lain bernilai sedekah. Mendorong sikap peduli terhadap kelestarian alam dan mengajarkan pentingnya produktivitas dan kerja keras. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sanad dari hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menerangkan keutamaan orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang dimaksud menempuh tidak hanya berjalan kaki menuju majelis ilmu, tetapi juga usaha yang dilakukan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, seperti membaca dan berdiskusi. Kalimat Allah akan memudahkan menuju surga menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari dan diamalkan akan membimbing seseorang kepada amal soleh, meningkatkan ketakwaan, serta menjauhkan dari kesesatan. Dengan demikian, ilmu yang menjadi salah satu sarana penting yang mengantarkan hamba menuju surga. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yang pertama yaitu keutamaan menuntut ilmu, karena termasuk amalan yang dapat pahala besar dari Allah. Yang kedua yaitu motivasi untuk terus belajar, baik ilmu agama maupun ilmu yang bermanfaat di kehidupan. Yang ketiga yaitu ilmu sebagai jalan menuju surga, karena ilmu membimbing manusia kepada amal yang benar. Yang keempat, pentingnya kesungguhan dan usaha, karena memperoleh ilmu yang diperlukan yaitu perjuangan dan ketekunan. Yang terakhir yaitu kemuliaan orang berilmu, karena Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka yang mencari dan mengamalkan ilmu.